Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan la yanqati'u wa la yabidu wa la yafna. Mil'us samawati ka mil'ul ardi ka mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du adada ma hamidakal hamidun wa adada ma ghafala an dzikrikal ghafilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan para asatidah, guru-guru yang mulia, pimpinan Majlis Taklim. Itu Majlis Taklim apa namanya? Al-Fajar ya. Iya lupa kalau bahkan lapangannya juga lupa malah kesana tadi ya. Iya terima kasih Al-Fajar. Harusnya ini jangan Al-Fajar ya, Al-Maghrib harusnya ini. Karena ini udah sepuh-sepuh. Enggak Bu ya, Masya Allah. Woi abi ngeletek nih ya. Ini belum halal bihalal soalnya kita ya. Jadi alhamdulillah Al-Fajar ya, kalau diingatkan Majlis Taklim Al-Fajar. Ya mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini jadi PIC Ibu Ini Yusuf. Terima kasih Ibu, Masya Allah luar biasa ya. Saya melihat tadi banyak emas berserakan Bu. Emas batangan itu. Saya ambil satu, tulisannya bukan antum. Tadi kata saya, oh, ini istri dapat satu mau girang ini. Kayaknya saya kalau bawa dua boleh kawin lagi ini saya. Ya namanya coklat ya. Ya emang karena ini momennya halal bihalal kita saling memaafkan saja ya. Masya Allah. Ini baru ketemu saya kue begini nih. Ya, kena prank saya, Masya Allah. Kaget. Mudah-mudahan doa, mudah-mudahan setelah ini dapat emas batangan. Ya, jadi alhamdulillah hari ini senang sekali bersama ibu-ibu karena memang hari kemarin ibu saya ada agenda di Sumedang dan Garut, tadi sore baru sampai. Jadi saya belum lama ketemu istri saya, harus ketemu dengan istri orang lain ya. Ini kan istri orang lain ya. Jadi kangen-kangennya saya tunggal dulu. Jadi alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu yang luar biasa. Semoga pertemuan kita malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini dress code-nya apa? Putih dengan ini ada beberapa aliran ini ya. Kalau yang ungu, yang biru ini apa? Al-Fajar. Kalau yang ungu belakang? Al-Fajar juga. Yang biru ini? Sama. Jadi birunya yang mana ini? Jangan ibu nggak baca WA ya? Yang beda nggak baca WA pokoknya ini. Ya apapun itu ya, mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di depan saya ini pasti bukan kue ulang tahun kan? Bukan. Saya di prank lagi nih ya. Ada. Oh, kue bener ini. Ya Allah, maaf tuh kena saya. Masya Allah, beneran ini kue ulang tahun. Ya salam, ibu mohon maaf, saya kira bohongan, saya colek aja tuh. Giliran yang beneran malah nggak percaya, astagfirullah. Giliran yang bohongan malah percaya ini. Gara-gara ini ya saya tadinya kecewa. Kecewa tuh, saya udah mikir, ya Allah mas lumayan ini. Ya, nah, terima kasih ya. Jazakallah khairan ya ibu yang rahmati Allah. Hari ini kita akan ngambil satu momen yang istimewa yaitu halal. Ya, pertanyaannya halal itu bahasa Arab bahasa Indonesia. Bahasa Arab bahasa Indonesianya apa? Hah? Diperbolehkan. Berarti kalau minuman halal boleh gitu ya? Apa halal bahasa Indonesia? Boleh. Diperbolehkan. Ya, jadi memang halal itu dari bahasa Arab
Berarti kalau ibu halal bihalal boleh? Boleh ngapain? Boleh dan boleh, gitu. Boleh ngapain? Boleh dan boleh. Memang halal itu dalam bahasa Arab. Bedanya apa di Arab dan di Indonesia? Kalau kita ke Arab, ibu misalnya datang ke tukang kurma atau ke rumah makan, kita tanya, halal? Halal. Apa yang ibu lakukan? Makan. Bayar nggak? Jangan coba-coba di Aster. Nanya tukang cilok, bang halal nggak? Gitu. Terus kita makan. Bayar nggak? Ibu bilang, bang di Arab bang nggak bayar, gitu bilang ya. Kata tukang cilok, ya udah sono ke Arab sono ya. Jadi memang ada sedikit penguatan di Arab itu ya, tadi halal itu sesuatu yang ikhlas, boleh ikhlas. Lebih kepada mengikhlaskan. Nah, halal bihalal kita juga harus memaknai bahwa kita harus saling mengikhlaskan atas sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Apalagi ibu yang dirahmati Allah, kita ini hidup bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Mungkin nggak ada gesekan, mungkin nggak ada salah paham, sangat dimungkinkan. Makanya momentum halal bihalal itu bukan hanya bertemu secara fisik, tetapi bagaimana hati kita ini untuk saling memaafkan. Nah, oleh karena itu di kesempatan malam yang diberkahi ini, mari kita akan belajar salah satu sifat yang sangat mulia, yaitu memaafkan. Kenapa? Karena memang manusia tidak luput dari perbuatan dosa. Ibu, saking banyaknya manusia berbuat dosa itu, Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin membagi dosa itu menjadi dua bagian besar. Jadi ada dosa yang berkaitan dengan manusia, ada dosa yang berkaitan dengan Allah. Tidak ada hubungannya dengan manusia. Tidak ada dua ya. Yang pertama dosa langsung kepada Allah. Yang kedua dosa yang ada hubungannya dengan manusia. Contoh dosa yang langsung kepada Allah, apa contohnya? Tidak ada hubungannya sama manusia. Syirik. Dosa paling besar adalah dosa apa? Ibu pernah melakukan kesyirikan nggak kira-kira? Dulu ingat gak bu, waktu zaman sekolah putih abu, ibu suka beli satu majalah. Majalah apa? Aneka. Yang dicari apa? Zodiak. Kita satu angkatan berarti ya. Kita sudah tidak muda lagi. Wis tuwek. Kita udah tua ternyata. Oh dulu zaman, ya Allah Abi, dulu zaman SMA kita sering banget beli majalah begitu. Yang kita cari rubrik apa? Ramalan bintang zodiak. Ditanya, lu bintangnya apa? Wah kanker katanya gitu kan ya. Makanya bintang kanker itu ya, ya kanker lah ya. Apa dibaca itu kan? Oh, asmara di ujung tanduk, kesehatan sekarat, keuangan ngap-ngapan, ya mati besok ini. Iya kan? Itu kita ngomongnya apa? Gue mau bercanda, tapi ada satu masa kita merasa, iko tahu, iko bener, gitu ya. Merusak akidah nggak tuh? Itu bagian dari kesyirikan. Dosa besar nggak? Tapi ibu tenang, bukan tenang kita bikin dosa, bukan. Ternyata Imam Nawawi kalau kita bikin dosa kita disuruh ngapain? Disuruh ngapain? Disuruh ngapain? Kalau berbuat dosa suruh ngapain? Kalau berbuat maksiat suruh taubat. Ya disuruh taubat. Ternyata taubatnya itu beda ternyata. Kalau dosa kepada Allah, salah tobatnya cuma 3. Ngapalin ya. Yang pertama an yukli anil maksiat, berhenti. Yang kedua an yandama fi'liha, menyesal. Yang ketiga apa? An yazima alal ibadah, berjanji tidak mengulangi lagi. Yang pertama apa syaratnya? Berhenti. Yang kedua? Yang ketiga? Janji tidak mengulangi. Sebanyak apapun dosa ibu di masa lalu, kalau itu langsung kepada Allah beres. Dosa syirik itu dosa yang paling kita berbuat syirik. Yang pertama apa tadi? Berhenti. Yang kedua? Yang ketiga? Tidak mengulangi. Abi, alhamdulillah, saya berhenti dari baca zodiak. Saya langsung ke dukun. Nah itu masalah ya. Belum tobat ibu. Langsung ke dukun sekarang mah. Saya nggak percaya sama zodiak, saya mah percayanya sama dukun katanya. Wah berarti lebih parah ini mah ya. Jadi ibu berhenti dari zodiak, dari ramalan gitu. Berhenti. Kecuali ramalan cuaca boleh deh itu mah ya. Karena itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan, prediksi hujan atau enggak itu. Tapi lagi-lagi ya qadarullah. Itu kita berhenti. Yang kedua Pak, menyesal. Ya Allah, dulu waktu zaman putih abu-abu saya pernah tuh baca, ya Allah nyesal saya. Yang ketiga Pak, saya janji tidak akan baca lagi. Sebanyak apapun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Satu lagi Bu, dosa yang langsung kepada Allah tidak ada hubungan manusia apa tadi? Kamu kayaknya nggak pernah bikin dosa dulu ya, luar biasa. Dosa apa yang saat? Ini kita nggak pernah, Abi dulu nggak pernah bikin dosa. Apa dosa apa yang dulu pernah kita? Sholat. Masya Allah.
Ada yang begini, Abi katanya kalau ninggalin sholat harus dibayar. Ya kalau dibayar, kalau sekali 2 kali ninggalin sholat, kalau 20 tahun ninggalin sholat gimana bayar gitu. Yang ada nggak jadi tobat ya. Sungguh bayar tiap hari. Jadi yang lain maghribnya 2 kali, 3 kali lah ngap ya lama-lama. Ah udah kamu mah neraka dah gitu. Karena tobatnya udah ibu, misalnya maaf tadi, ibu tahu agama teh sekarang aja nih. Di usia senja baru tahu agama. Ternyata selama ini Abi saya nggak pernah sholat. Ya Allah ditinggalin mulu sholat, nggak pernah sholat. Gimana cara tobatnya? Yang pertama apa tadi? Berhenti ninggalin sholat. Yang kedua apa? Menyesal saya tinggalin. Yang ketiga apa? Tidak mengulangi Kalau saya janji nggak akan ya Allah, udah. Wah beres. Sebanyak apapun dosanya gampang nggak tobat sama Allah? Gampang nggak? Cuma 3 tuh. Pertanyaan apakah orang mau bertobat? Apa yang menyebabkan dia tidak mau bertobat? Belum dapat tidak? Akan tobat. Tobat itu gampang. Bayar nggak tobat? Ngisi formulir dulu nggak? Enggak. Pakai aplikasi? Enggak, udah langsung. Kecuali gini Bu, ibu-ibu yang mau tobat ngisi formulir dulu ya. KTP kumpulin ya Allah. Nanti minta surat keterangan tidak mampu berbuat dosa misalnya gitu kan. Ribet amat kan tobat. Tobat begitu Bu, gampang nggak tadi? Makanya jangan sampai kita mati membawa dosa karena tobat itu mudah. Bukan berarti kita menggampangkan berbuat dosa, bukan. Artinya kalau kita sudah terjerumus dalam dosa, maka segeralah bertobat karena tobat itu mudah. Tadi dosa kepada kepada Allah. Yang kedua dosa kepada kata Imam Nawawi, cara tobatnya bukan 3 tapi 4. 3-nya sama. Apa yang pertama tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat nih bedanya kalau sama manusia. An yabru amin haqqi sahibiha, mengembalikan hak yang pernah dia ambil. Contoh dosa kepada manusia apa? Contoh dosa kepada manusia yang ada hubungannya sama manusia apa? Hah? Ghibah, Masya Allah. Betul. Biasanya yang ngomong itu pelakunya. Ibu nih, tenang Bu, ada temennya, tenang, saya kasih temen. Ibu, Abi mau kasih hadiah boleh nggak? Bu Tini ada hadiahnya nggak ya? Nih dapat emas batangan. Gak ada nih, Abi mau ngasih hadiah HP, mau HP? HP mau? Bener nih, serius? Nggak mau? Jadi lu taruh lagi dah. Nggak, bener serius ini Bu. Nih, Abi janji Abi kasih HP. Oh gini dah, Bu Sri itu, mana Bu Sri? Mana Bu Sri? Bu Sri, itu Bu Sri. Ini bukannya perempuan semua sama, saya jadi bingung. Bu Sri nanti bulan Juli umroh. Sekarang yang bisa jawab pertanyaan Abi, umroh bareng Bu Sri. Bener, Abi janji nih, Bu Sri Sakti. 2 orang, 3 orang boleh dah. Abi kasih 2 orang lah yang bisa jawab pertanyaannya benar. Oke, siap? Janji nih, gak apa-apa, tekor Bu Sri saya kemarin. Tekor, nggak sebanding sama transportnya. Siapa di antara ibu seumur hidup belum pernah gibah? 2 umroh menanti. Ayo dulu. Dikasih bekal, dikasih jajan. Oleh Abi bayarin, ayo biarin. Ayo dulu. Yang tidak mungkin. Pulang pergi dijemput naik Mercy, ayo. 2 orang, kurang 3 orang. Lebih banyak 3 orang. Ada nggak? Gak ada. Terima kasih sudah menggosip ya. Abi selamat di dunia dan di akhirat. Kalau ada yang nggak pernah gosip, bangkrut Abi hari ini langsung ya. Ibu, kenapa Abi begitu pede ngasih hadiah itu? Ibu dibilang, wah itu yang itu suka gosip. Astagfirullah. Tenang Bu, temennya banyak tuh. Cuma ini nggak pada ngaku yang ini. Tenang Bu, banyak temennya. Iya, dosa ghibah itu ibu perhatikan. Dosa yang semua orang lakukan. Dosa zina, semua berzina? Minum khamar, semua minum khamar? Dosa semua membunuh? Dosa ghibah. Semua ghibah semua. Jamaah ghibah nggak? Ustaz? Sujon ibu marah. Ibu udah gosip sujon nama saya. Nambah dosanya biarin.
Nah, kita lagi halal bihalal, jangan marah ya, oke? Nah, tahan. Ingat emas ya. Jadi kalau udah ada emas dia semangat. Ya, jadi ibu yang rahmati Allah, berkaitan dengan tadi dosa ghibah itu, Allahu Akbar, itu kan dosa yang paling ribet, tapi kita semua melakukan. Syarat tobatnya bukan 3, berapa? Yang keempat apa tadi? Mengembalikan hak saudaranya yang diambil. Kalau ibu mencuri, koruptor, syarat tobatnya berapa? 4. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Tidak mengulangi. Yang keempat? Kembalikan. Koruptor itu syarat tobatnya kembalikan. Ada koruptor, ketangkep, saya berhenti korupsi, saya nyesal korupsi, saya janji nggak korupsi lagi, tapi duitnya digini. Iya tuh. Diterima atau tidak? Ya enggak. Utang, nah utang, punya utang? Benar nih punya utang kan nih? Ini wajah-wajah kreditan semua ini. Bu, nggak usah Bu Haji Tini aja punya utang bu ya. Nih perhatiin, utang itu jangan dianggap sepele. Itu dosanya tidak diampuni kalau enggak bayar. Bahkan kata Nabi, orang yang mati di jalan Allah, syahid di jalan Allah, semua dosanya diampuni kecuali dosa hutang. Ngeri, jangan punya, jangan. Ya aduh ditagih aku masuk itu ditagih bayar lu ya bayar. Kalau nggak bayar nanti di hari kiamat berat. Kenapa? Karena tidak diampuni. Nah kalau tadi misalnya bayar utang, ngambil kembaliin, utang lunasin, kalau merusak nama baik orang berarti diapain? Kembalikan nama baik. Itu repot bu yang gosip tuh gitu. Si ibu itu karena gembrot banget dia. Badannya panjang kali lebar. Sama dengan lu. Gosip bukan? Gosip. Maka itu syarat tobatnya apa? Kembalikan nama baik. Ibu maaf saya kemarin salah lihat orang. Iya saya kira bu itu, ternyata bukan. Itu mah kerbau. Kok bisa kerjaan aku gelap kan? Ya kan nggak bisa bedain. Salah saya salah. Atau itu kerbau lagi parkir gitu ya. Kenapa tadi? Ibu kembalikan nama baik yang nggak boleh. Atau minta maaf, minta ridho. Sekarang mohon maaf nih, saya sama Bu Haji Tini misalnya ada masalah. Misalnya saya pernah menghina Bu Haji Tini, ngomongin yang ya tidak sesuai dengan fakta. Ingat Bu ya, gosip itu, ghibah itu ngomongin fakta atau dusta? Gosip, ghibah itu ngomongin fakta atau dusta? Hah? Fakta tersembunyi. Gosip itu ngomongin fakta. Kalau ngomongin dusta apa namanya? Jadi banyak ibu-ibu yang ngegosip udah sadar. Tidak, kita mah bukan gosip, ini fakta. Justru gosip itu fakta. Misalnya maaf tadi, ada orang yang badannya besar. Kata Nabi, gosip itu dikru ke akhok kabimaya ngomongin saudaramu, ya kalau saudaramu dengar itu dia marah. Perempuan kan paling sensitif kalau urusan berat badan, benar nggak? Lu gembrot banget, ya siapa tuh? Disebut bu, bedanya perempuan sama laki-laki apa? Laki-laki itu kalau gemuk itu tanda kesuksesan. Bener. Saya ini Abi Dadan ini segini udah gemuk bu. Orang kalau ketemu saya tahu udah sukses, sekarang kamu gemuk banget. Tapi perempuan kalau gemuk tanda kegagalan. Gagal diet, ya. Jadi ibu, misalnya ibu disebut gemuk, nggak senang ibu, marah pasti kalau disebut gemuk. Diomongin gemuk. Misalnya saya ngomong sama ibu, Bu Haji ini kemana? Tadi lewat Ustaz. Ya Allah, gendut banget ya, misalnya. Pertanyaan saya, kalau Bu Haji ini dengar itu marah nggak? Berarti itu namanya gosip. Ghibah itu ngomongin yang benar. Benar emang benar, badannya panjang kali lebar sama dengan luas. Tapi kalau yang diomongin itu dengar dia marah, itu namanya apa? Gosip. Dan itu ghibah. Makanya ghibah itu artinya dalam bahasa Arab dari kata goib. Apa goib? Tidak kelihatan. Tidak ada. Berarti ngomongin yang tidak ada di tempat. Orangnya ada nggak di situ? Itu ghibah tuh begitu. Jadi ngomongin sesuatu yang fakta dan tidak ada di tempat orangnya. Makanya gosip itu gitu bu. Ayo aja. Karena nggak ada orangnya. Dan Al-Quran menggambarkan orang yang gosip itu seperti makan apa? Bangkai. Kenapa diibaratkan seperti makan bangkai? Karena bangkai tidak ada perlawanan. Bangkai udah mati. Orang yang digosipin melawan nggak? Enggak tahu.
gitu tuh gosip tuh, ayo ibu, nyonya, wow banyak banget. Maka ibu, cara tobatnya apa? Minta maaf. Misal, contoh yang tadi saya ngomongin Bu Ajit ini gini-gini. Bu Ajit ini kalau dengar pasti marah. Tiba-tiba disampaikan, Bu Ajit diomongin sama Abi Dadang. Wah, basar itu tadi marah. Akhirnya saya datang, Bu Ajit, maaf ya, kemarin saya yang gosipin Bu Ajit di Majlis Taklim. Maafin saya. Terus Bu Ajit ini nggak maafin Abi. Pertanyaannya, yang dosa Abi atau Bu Ajit ini? Bu Ajit ini nggak maafin nih karena disebut gendut tadi marah nih, kecewa sama Abi. Abi minta maaf, datang ke Bu Ajit ini. Bu Ajit ini maafin saya ya, maafin Abi nih. Terus Bu Ajit ini nggak maafin Abi. Siapa yang dosa? Abi apa Bu Ajit ini? Bu Ajit ini. Udah dikatain gendut, dapat dosa lagi ya, kasihan banget. Bener nggak? Kasihan nggak? Kasihan. Berarti gimana Abi yang benar? Yang benar yang dosa adalah Abi. Lah kan Abi udah minta maaf. Iya dia nggak maafin. Ingat Bu ya, ini Abi nggak ngajarin salah nih. Jangan salah paham ya. Orang yang dizolimi dia punya dua pilihan, memaafkan atau tidak. Tapi memaafkan lebih, nah gitu maksudnya. Tapi ibu punya pilih. Kenapa kata para ulama? Agar kita tidak mudah menyakiti orang lain. Kita mah gampang banget sih nyakitin orang. Gampang, tadi gue lebaran minta maaf. Kalau dia nggak maafin, biarin dia yang dosa. Lah, enak banget lo ngomong, gue cekek lo kata gitu. Iya orang enak banget ngomong itu, nggak ada tenggorokannya kali lu. Iya kan ngomongnya apa aja? Biarin gue mah begini, nanti gue lebaran minta maaf. Kalau dia nggak maafin gue, dia dosa. Hello. Emang gampang maafin? Iya kan berat nggak? Iya makanya jangan mudah menyakiti orang. Itu maksudnya kata para ulama. Walaupun memaafkan lebih baik. Abi tanya lagi, minta maaf dengan memberi maaf, mana yang lebih utama? Memberi. Minta maaf atau memberi maaf? Memberi maaf. Sekarang Abi tanya lagi, mengucap salam dengan menjawab salam, mana yang lebih utama? Menjawab. Mulai ulama berbeda pendapat ya. Abi baru berbeda pendapat. Ulang. Mengucap salam dengan memberi salam, mana yang lebih utama? Mengucap. Sekarang ditanya, mengucap salam hukumnya apa? Sunnah. Menjawab salam? Berarti mengucap salam dengan menjawab salam, mana yang lebih utama? Sepakat, kompak dalam kesesatan. Ya salah. Tapi tanya, orang jawab salam karena ada apa? Salam. Ibu pernah nggak melihat orang tiba-tiba, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu orang gila namanya itu. Ibu kebayang nggak Majelis Taklim Al-Fajar tiba-tiba Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tolong Bu dibawa ke puskesmas ya itu. Malu-maluin. Hah? Biar orangnya salam, ntar kita jawab gitu. Nah, ibu udah jawab bagaimana? Maka ibu kata nanti kalau ada dua orang ketemu, siapa yang paling mulia? Yang pertama mengucap salam. Abi, tadi ucap salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Orang menjawab salam itu gara-gara kita mengucap. Makanya ibu-ibu izin di Majelis Taklim, jangan nungguin orang, biarin dia. Kenapa enggak dia? Biarin aja dia. Biarin dong. Kalau dia anu mah biarin. Cekek tuh gini. Ada dulu. Gak punya tenggorokan. Ya Allah punya tenggorokan. Ya ada orang teh nggak mau negor duluan, nggak mau ucap salam duluan, pengennya ditanya. Di pojok aja begini, biarin nanya nggak dia biarin. Bodoh biarin. Kalau nggak nanya ya udah gitu. Ya, tolong yang begitu bisa cekek aja jamaah gitu ya. Mulai Bu. Abi saya kan tua, harusnya dia nggak usah. Nabi gak bilang itu muda, pokoknya kalau ada ketemu orang segera ucapkan salam duluan, jangan nungguin. Cari dia, ayo ucapin nggak? Ayo. Assalamualaikum wajib. Waalaikumsalam. Ya pura-pura tahu. Kesal banget saya memang begitu pura-pura. Ya Allah. Enggak, padahal lihat tadi selepat juga dia. Ya ini mas saya Abi ngomongin yang di sono ya, di sini mah insya Allah sama. Ya pengakuan dosa. Jadi ya Bu ya maafin ya. Jadi ibu jangan ragu untuk segera mengucapkan salam.
Tapi dia kan jawab wajib. Ingat, dia tuh melakukan pahala gara-gara kita. Apa kata Nabi? Mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, menunjukkan pada satu kebaikan, terus dia melakukan kebaikan, kita dapat pahala. Nanti kita menunjukkan dia jawab salam gara-gara kita, berarti kita dapat pahala dia enggak? Hanya duluan. Jangan ingat, maaf, penyakit kita tuh merasa paling tua, maaf, merasa senior, merasa tokoh, jadi nggak mau ngucapin salam. Seolah-olah yang ngucapin salam teh dia yang butuh, dia bawahan. Enggak. Misalnya ibu di perusahaan bos misalnya. Ada yang bos nggak di perusahaan? Ada nggak? Ada ya, mungkin ibu punya perusahaan, ya. Entah itu ternak tuyul apa gitu ya. Ya kan saya nggak tahu. Udah ibu jangan dipikir ternak tuyul gimana sih? Ntar nanya, di mana di ternak tuyul? Jangan, ntar nanya lagi. Misalnya ibu punya jadi CEO, CEO. Iya kan ibu lagi nyamar nih Majelis Taklim, CEO nyamar kan begitu ya. Ibu ternyata CEO di rumah, punya banyak karyawan. Ibu ketemu karyawan, jangan ragu. Satpam depan, ibu duluan sama wajib ini tuh, ya jangan mentang-mentang. Ini saya kan di sini, satpam, salam nggak? Buruan, salam nggak? Buruan. Aku mau lewat buruan, gitu. Bu Haji, gitu. Nggak usah. Assalamualaikum satpam. Wah, usah. Orang akan respect pada. Ibu Abi itu kalau ketemu satpam dimanapun, bahkan di mall kalau parkir, pasti ngucapin salam. Walaupun reaksinya beda-beda. Ada yang ngucapin salam bengong. Iya Pak, makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam gitu. Tapi orang jalan ngucapin apa? Kita ucapkan salam. Kata Nabi, afsus salam bainakum tahabu. Ucapkan salam, sebarkan salam, maka itu akan tumbuh rasa kasih. Salam. Ini mau ketemu teman bukan salam. Masih hidup loh. Semangat loh, atau ribut berantem. BSD sama BSD cakar-cakaran. Gara-gara kirain gua udah mati, jadi gitu. Ajak berantem baik tuh BSD begitu mah. Ya, jadi ucapkan apa tadi? Orang yang mencoba salam terlebih dahulu lebih utama. Sama kita juga minta maaf, udah minta maaf gitu. Datang yang maafin saya. Tapi tadi kalau orang tidak memaafkan, kita harus semaksimal mungkin. Ya udah, gua udah minta maaf, dia nggak maafin, ya udah dosa di dia. Enggak. Kita punya. Makanya supaya dia maafin gimana? Silahkan ibu rayu. Bawa emas batangan. Wajib maafin saya ya. Gitu deh. Maafin saya ya. Ya Allah, ya. Gitu kan ya. Begitu baca antum apa? Misal gitu ya. Kalau ini kue terakhir ya yang saya temui di Majelis Taklim ya. Ini boleh kaget misal. Mati Majelis Taklim. Mas bertebaran katanya gitu. Ya, jadi kembali lagi ibu yang dirahmati Allah, kalau kita, saya dan ibu punya maaf, lebih dulu, itu akan membuka banyak pintu kebaikan. Terkadang kita merasa tidak punya dosa, apalagi orang ngomong, emang dosa gua apa? Lah, dosa itu nggak usah ditanya, banyak kita dosanya. Ya, jadi udah datangi. Tapi tadi ya, jangan melihat kita ini tua. Oh, yang muda dong, enggak, udah datangi sih. Ya, jadi kita butuh kebaikan. Kita buka pintu kebaikan. Sekarang ditanya lagi, ibu yang rahmati Allah, apakah ibu memaafkan teman-teman ibu ini? Maafkan nggak? Mungkin ya. Terus di rumah kita harus memaafkan kepada siapa? Suami dan anak-anak. Pertanyaan Abi. Misalnya gini, kita mulai dari rumah kita masing-masing. Kita di rumah itu ada pasangan, tentu yang banyak gesekan dengan pasangan kita. Pertanyaan Abi, ibu sudah memaafkan suami? Sudah. Baik, mari kita lihat apakah memaafkannya sudah benar atau belum kan itu. Jadi ada orang memaafkan, tapi terkadang memaafkannya belum sempurna. Maka kita sempurnakan. Siap menyempurnakan? Iya. Baik, ibu yang rahmati Allah, kalau kita mau belajar kan ini ya, kita pengen belajar kita pengen punya keahlian kita belajar kepada orang yang sudah ahli. Pertanyaannya, ibu belajar memaafkan. Kita ingin belajar memaafkan. Kepada siapa kita belajar memaafkan? Siapa orang yang layak dijadikan teladan yang mudah memaafkan? Siapa? Anak. Ibu belajar memaafkan, belajar dari anak. Anak saya maafin saya. Iya dah gitu. Siapa orang yang paling mudah memaafkan? Orang tua. Orang terbaik di atas muka bumi ini. Orang yang paling dicintai Allah.
Ibu ya. Orang yang pasti masuk surga. Bilang ibu, ayo bilang ibu, ayo. Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jadi kita belajar kepada siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Dari Nabi, memaafkan Nabi lah. Ceritanya banyak kan. Ya ada orang perempuan Yahudi yang tiap hari lemparin dia satu orang nggak ngelemparin, nggak ganggu. Nabi kangen, nengokin dah. Begitu nengokin kaget ya. Tapi dengan itu dia masuk Islam. Itu Nabi. Ibu setiap hari mau ngaji ditimbukin. Begitu satu hari ngaji nggak ditimbukin, tahu yang ditimbukin sakit. Apa yang ibu lakukan? Keluarkan bu, sifat asli ibu keluarkan. Nggak usah jaim depan saya, nggak usah. Ada ibu, maafin aja adik gue. Si ibu itu kemana ya? Biasanya lemparin gua, sakit ya, syukurin, rasain. Kualat dia sama gua. Nabi nggak begitu. Pertanyaannya, Nabi bisa begitu? Kita kan pengen seperti Nabi belajar ya. Pertanyaan, Nabi begitu, memaafkan itu belajar juga nggak? Tidak siapa? Malaikat. Malaikat udah memaafkan. Malaikat penjaga neraka berarti udah memaafkan. Maafin ya malaikat, kamu udah sono jangan kesini lagi gitu. Kepada siapa Nabi bilang? Allah. Yang bisa jawab boleh pulang. Ayo buru. Kepada siapa Nabi memaafkan? Belajar memaafkan. Ibu pasti akan kaget dengan sop-sop yang akan disebut. Ternyata Nabi Muhammad belajar memaafkan dari Nabi Yusuf. Dari siapa? Yusuf. Kalau sebut Nabi Yusuf, apa yang ada di kepala ibu? Ganteng. Udah itu. Oh Ibu Yusuf, Masya Allah. Suami saya katanya. Ya ambil dah bu, bawa sono. Berarti ambil. Enggak bu, saya emang gak resep sama suami ibu. Seganteng apapun amit-amit saya. Ya, jadi kembali lagi ibu. Nabi Yusuf itu ternyata orang yang Nabi belajar dari Nabi Yusuf. Waktu penaklukan kota Mekah tahun keberapa Hijriah? Iya betul. Belum ya? Ibu kalau tanya malah puyeng, udah abi apa aja jawabannya langsung aku. Nggak mau mikir ya, pengen langsung aja ya. Jadi tahun ke-8 Hijriah penaklukan kota Mekah. Waktu Nabi menaklukkan kota Mekah bu, itu penduduk Mekah ketakutan semua. Itu kalau Nabi membabat semua orang-orang penduduk Mekah bisa, mau membunuh semua bisa, tapi Nabi tidak melakukan. Udah Nabi berdiri di atas Ka'bah mengatakan, aku belajar dari saudaraku Yusuf dalam memaafkan. Maka Allah abadikan surat Yusuf di ayat 92. Ayat berapa? 92. Ada yang bawa mushaf nggak? Al-Quran ada nggak? Boleh. Yang bawa HP, siapa yang bisa baca dulu? Coba, tolong dibacakan surat Yusuf ayat 92. Ambil teh manis dulu. Apa bu? Ada? Sudah ketemu? Yusuf 92? Ada? Ayo. Siapa yang mau baca? Iya baca. Siapa yang mau? Yusuf 92. Ada? Yang udah ketemu? Dia tuh udah jangan diungkit, udah lupa. Jangan kita mencari lagi, jangan. Berarti kita sudah memaafkan. Kalau sudah memaafkan, kalau sudah lupakan, tenang bu, benar. Ibu masih ingat kejadian sama bu, Abi juga dalam rumah tangga. Apa nggak ada gajlukan? Sama, ada gajlukan sama kayak gitu. Iya gajlukan, polisi tidur ada kan gitu ya. Putar balik, hampir putar balik ya tadi kan gitu. Perboden pernah ditabrak juga. Itu nggak ada rumah tangga yang baik-baik saja. Bahkan rumah tangga Nabi yang mulia sallallahu, orang yang layak dijaga keadaan pun rumah tangganya pernah nggak digosipin? Apa gosipnya? Aisyah ditunggu. Aisyah, manusia suci, manusia terhormat, istri yang baik dari ditunggu selingkuh. Orang ajar orang kan benar bahasanya ya. Tapi itulah rumah tangga. Jadi rumah tangga Nabi itu bukan nggak ada masalah banyak, tapi ada solusi. Rumah tangga kita juga ada masalah, tapi ada solusi enggak? Kalau nggak ada solusi, nah itu yang kita cari adalah solusi. Memaafkan. Ya, jadi memaafkan suami itu salah satu di antara kunci kebahagiaan. Selama kita tidak memaafkan suami di rumah, dia itu teman tidur kita di samping. Kebayang nggak bu, ibu kesel amat orang yang tidur di samping kan gimana tidur? Maka
napas semua. Ustaz bisa datang nggak sih? Saya kesurupan Ustaz. Itu bayangin. Ibu kesel sama orang yang di rumah. Kalau ibu kesel sama Abi Dadang, nggak ketemu, aman nggak? Aman, walaupun ada kesel-kesel mah ya, misalnya setiap kali kesel sama Dadang, itu doang. Tapi kalau mas suami kesel gimana lah, ada di rumah. Setiap hari ketemu, tidur bareng. Anda bilang tadi, orang yang tadi, orang kesel, orang dendam itu nggak akan tenang. Dia tidurnya lebih lama, tidurnya mulainya lebih lama, bangunnya lebih cepat. Nggak akan bisa. Orang yang hatinya ada kebencian. Ada satu kisah menarik Bu Nini, kisah ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita. Satu hari Nabi itu lagi ngumpul sama sahabatnya. Tiba-tiba ada orang, kata Nabi ini, sebentar lagi calon penghuni surga akan lewat. Yang ngomong siapa? Nabi. Ingat Nabi itu omongannya wahyu. Lawannya wahyu adalah nafsu. Jadi kalau Nabi ngomong berdasarkan apa? Kalau kita manusia berdasarkan apa? Misalnya, contoh, Nabi bilang calon penghuni surga akan lewat, berarti wahyu dari Allah. Kalau Abi Dadang bilang, ibu-ibu jamaah Majelis Talim Al-Fajar, ini adalah ibu-ibu penghuni surga. Wahyu apa nafsu? Nafsu. Iya kan? Ini nafsu. Bener. Bukan wahyu kan? Ibu, Abi baru dapat wahyu nih. Ternyata ibu-ibu semua masuk surga. Ibu percaya nggak sama saya? Nabi palsu ini mah udah. Iya, nggak ada wahyu, nggak ada. Yang dapat wahyu itu siapa? Kalau Abi Dadang itu sekedar memberikan kegembiraan doang gitu, Masya Allah di hadapan Abi ini penghuni surga semua. Amin. Udah segitu-gitu jangan GR. Abi tahu sih, gak usah itu mah gak usah. Iya, udah begitu doang. Ya jangan gitu. Abi tahu ya Allah. Jadi itu GR-an. Jadi kalau ada orang, ya Abi, ustadz yang lain yang ibu bilang, dia bilang ke kita calon ini adalah para penghuni surga, itu kan nafsu, bukan wahyu, sekedar mendoakan saja. Tapi Nabi kalau ngomong begitu, wahyu berarti benar itu. Lah sahabat begitu kata Nabi, sebentar lagi nih ahli surga mau lewat. Sahabat siap-siap bilang, siapa nih? Begitu yang normal, orang nggak terkenal, agak bisuluk nyating sendal, orang ini biasa aja. Saking tidak terkenalnya, di hadis itu gak ada namanya. Saking tidak sekali ya. Sahabat percaya nggak? Percaya, Nabi yang ngomong. Kan nggak mungkin, Nabi bercanda gue ah. Tidak. Percaya Nabi sama sahabat. Ya sahabat percaya kepada Nabi. Besoknya begitu lagi kata Nabi. Nih sebentar lagi nih, ahli surga mau lewat. Sahabat kan, wah siapa lagi nih? Yang lain apa yang lain kan gitu ya? Begitu nongol, lah. Nah gitu kan. Wah mantap ah orang nih. Sampai ketiga kali dia sebut nama yang sama, orang yang sama, Nabi bilangnya ahli surga. Maka ada seorang sahabat yang datang kepada orang tersebut. Baik bulan, saya lagi berantem sama bapak saya. Terus, nginepnya di rumah ente ya? Dia alasannya lagi berantem sama siapa? Orang tua. Begitu nginep, sebenarnya tujuannya apa? Dia pengen tahu amalannya apa. Sampai Nabi bilang dia ahli. Jangan-jangan orang ini kagak tidur kalau malam, tahajud. Jangan-jangan orang ini baca Quran semalaman kagak tidur. Ternyata begitu nginep tidur, orang itu tidur. Ya lilir apa bangun sebentar, terus dia sholat tahajud berapa rakaat? Gak banyak sholatnya, dikit. Setelah itu ke masjid, balik lagi. Oh jangan-jangan, ternyata malam pertama gak ada amalan yang menunjuk. Ya, bisa aja sama kayak ibu-ibu Majelis Talim Al-Fajar gitu, biasa aja. Besoknya kata dia apa? Nginep lagi boleh nggak? Boleh. Nginep lagi. Dia penasaran jangan-jangan malam kedua kali ntar nih juga gitu kan. Ternyata